Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Nahwu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa subscribe gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari ilmu nahwu bab kalam. Mungkin dari sebagian anak-anak ada yang udah pernah mendengar tentang kalam dari kelas sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas kembali ya. Apa itu kalam? Kalau misalkan biasa kita bilang, kalam itu adalah suara yang keluar dari mulut kita ketika kita berbicara. Itu adalah kalam. Tapi ingat, apakah suara atau ucapan yang keluar dari mulut kita sehari-hari itu adalah termasuk kalam atau hanya ucapan biasa? Nah, kita lihat penjelasannya di sini ya. Bagaimana suatu kalimat atau ucapan bisa disebut kalam? Oke, kita lihat. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu al-lafzu, lafaz. Kemudian al-murakkabu, yang tersusun-susun. Kemudian al-mufidu, yang berfaedah atau dapat dipahami. Dan bil wad'i, disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Jika sebuah ucapan atau kalimat sudah terpenuhi dengan 4 kriteria yang tadi, maka kalimat tersebut bisa disebut dengan kalam. Kita lihat yang pertama ada al-lafzu. Ya, yang tadi adalah lafaz ya. Apa itu al-lafzu? Al-lafzu yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, yaitu suara yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Jadi ketika ada huruf atau ucapan atau kalimat yang bukan menggunakan huruf hijaiyah, maka dia tidak bisa disebut dengan kalam. Contoh, Umaru, Zaidun, Ahmadu. Kita lihat, pada lafal Umaru ada beberapa huruf hijaiyah. Ada ain, ada mim, ada ra. Dan di lafal Zaidun ada beberapa huruf hijaiyah juga. Ada za, ada ya, ada da. Dan di lafal Ahmadu juga terdapat beberapa huruf hijaiyah. Ada alif, ada ha, ada mim, ada dal. Ada beberapa suara yang bukan merupakan lafaz. Contoh, suara alat musik, kemudian bahasa isyarat, kemudian pesan tertulis. Walaupun kita tahu maknanya, kita tahu artinya, tetapi dia tidak mengeluarkan suara huruf dari sebagian huruf hijaiyah. Lanjut yang kedua, al-murakkabu. Apa itu al-murakkabu? Al-murakkabu adalah yang tersusun-susun. Kita lihat, ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Kalimat yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Contoh, hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Qama Muhammadun. Muhammad telah berdiri. Kemudian ada al-mufidu. Apa itu al-mufidu? Yang berfaedah. Kita lihat,
ma afada ifadatan yahsanus sukutu 'alaiha minal mutakallimi wassami'i. Kalimat tersebut dapat dipahami oleh pembicara dan orang yang mendengar. Jadi antara orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan sama-sama paham apa yang diucapkan, apa yang didengarkan, mereka sama-sama paham. Itu adalah yang dimaksud dari al-mufidu. Contohnya Kitabu Muhammadin, kitab Muhammad. Nah, kira-kira anak-anak paham nggak? Kitabu Muhammadin, kitab Muhammad. Kitab Muhammad, iya kitab Muhammad. Kenapa dengan kitab Muhammad? Nah, di sini banyak tanda tanya karena kurang penjelasan. Seharusnya yang benar adalah hadza kitabu Muhammadin. Ini kitab Muhammad. Satu lagi, in qoma Muhammadun. Jika Muhammad berdiri. Kenapa jika Muhammad berdiri? Nah, di sini kurang jelas. Jadi seharusnya adalah contohnya in qoma Muhammadun wa yaqumu Aliyun. Jika Muhammad berdiri, maka Ali pun ikut berdiri. Jadi mufid, kita harus sama-sama paham antara orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan. Dan yang terakhir adalah bil wad'i. Apa itu bil wad'i? Bil wad'i yaitu disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Kita lihat contohnya. Bukan perkataannya orang yang tidur. Kalau orang tidur atau bisa kita bilang mengigau. Biasanya kalau orang mengigau, omongannya itu tidak disengaja. Nah, untuk bisa dikatakan kalam, omongannya itu harus disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Contoh lainnya, bukan perkataannya orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk sama dengan perkataannya orang yang sedang tidur. Sama-sama tidak disengaja. Dan kemudian bukan perkataan orang yang dalam gangguan jiwa. Biasanya orang dalam gangguan jiwa omongannya ngelantur kemana, nggak jelas. Ya, berarti mereka orang yang tidur, orang yang mabuk, orang yang dalam gangguan jiwa itu omongannya tidak disengaja. Makanya tidak bisa dinamakan kalam. Bisa dinamakan kalam ketika kita mengucapkannya dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Jadi pada intinya anak-anak, kalam itu bisa terjadi atas 4 sebab. Yang pertama lafaz, yang kedua al-murakkabu atau yang tersusun-susun, yang ketiga al-mufidu yang berfaedah atau dapat dipahami, dan yang terakhir bil wad'i dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Jika 4 poin tadi tidak ada, maka kalimat atau ucapan tidak bisa disebut dengan kalam. Diingat-ingat ya anak-anak. Mungkin sampai sini saja materi pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan di rumah ya anak-anak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.